kita bertemu kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Di pertandingan terakhir, ya, PSIM kembali gagal meraih poin penuh di kandangnya sendiri Stadion Sultan Agung di Derby Mataram. Islov kemarin PS Sleman PSIM Jogja ya, terbiang-biang aja sama PSS Sleman. PSIM Jogja hanya mampu bermain skor kacamata dengan Persis Solo. Oke, ini ada Fahmi dan juga Pak Ananto. Ya, gimana nih Pak hasil serinya Pak? Ya kan masih dalam tren negatif. Ya pasti kan sulit untuk melompat. Misalnya harus langsung menang itu ya jarang gitu. Apalagi PSIM ini kan kayak mesin diesel, lambat panas gitu. Mereka itu baru panas tuh kalau kejepit aja. Nah ini kemarin kembali terjadi apa yang kita perkirakan, ya permainannya ya memang seperti itu dari awal kompetisi sampai kemarin tuh nyaris nggak ada perubahan. Yang berubah hanya susunan pemainnya yang semakin menyusut gitu kan. Dan kemarin juga pemain baru belum dimainkan. Beda dengan Persis Solo, hampir semua pemain baru dimainkan. Kecuali Dejan Tumbas yang belum diresmikan, mungkin administrasinya belum selesai ya. Tapi kan mungkin pendaftarannya sudah oke, cuma mungkin dari administrasi, mungkin dari kondisi fisik atau psikis pemain yang nggak dibawa ke Jogja kemarin. Nah, saya pikir kemarin antara apes dan beruntung sebenarnya. Apes karena peluangnya banyak. Peluangnya banyak sekali. Dan kembali lagi penyelesaian yang klinis ini jadi masalah ya, masih menjadi momok bagi PSIM Jogja. Karena dari sekian, mungkin Fahri Sasudin aja 2 kali head to head sama kiper ya. One on one dan satu semua tendangannya itu diblok kiper. Dan kipernya ini memang luar biasa. Kiper baru dari kalau nggak salah Kroasia ini. Dan kemudian karena dia memang cukup bagus ya, penempatan bola, kualitas pemain ini cukup bagus. Terus kemudian ada beberapa Franco Mingo, tembakannya kena gawang, sundulannya kena mistar gawang. Jadi kemarin shot on targetnya itu ada 5 kalau nggak salah PSIM ini, dan total tembakan ke arah gawang itu 13 dibandingkan Persis yang total tembakan ke gawang itu cuma 6 dan shot on targetnya itu cuma 2. Dan tendangan penjurunya juga PSIM itu 7 ya, dan Persis itu cuma 2. Dan sebenarnya statistik ini sudah memberi jawaban agresivitas dari PSIM. Cuma agresivitasnya PSIM ini memang agak sedikit beda dengan tim-tim lain yang ada di Liga Indonesia. PSIM itu seperti pelan, tapi tiba-tiba udah sampai di depan gawang. Nah, cuma kemarin ada banyak hal yang membuat PSIM ini tidak maksimal ya. Beberapa pemain ini terlihat sudah mulai kedodoran di putaran kedua. Kita nggak bisa melihat lagi sosok Rahmatso yang begitu dominan di lini tengah ya. Dia sebagai breaker, sebagai pemutus serangan, dan juga sebagai pengawalnya Valente ini tidak terlihat lagi. Dan mungkin karena faktor kondisi fisiknya gitu kan. Dan juga Haljeta itu juga terus menurun, ini minus gol lagi gitu kan. Betul. Dan kemarin juga tidak menciptakan peluang yang berbahaya. Justru pemain-pemain baru kayak Riyadno Abioso yang maksudnya baru dalam artian baru masuk di line up ya. Jadi starter. Kemudian juga ada Andi Irfan ini yang sedikit memberikan perbedaan. Terus juga ada penurunan sedikit dari Vidal
Vidal tidak se-eksplosif dulu, dan juga Valente ini juga sering kelihatan bingung dan marah-marah di tengah lapangan. Ini nggak tahu kenapa. Terus juga pertahanannya masih sering bocor. Kemarin Teddy itu sempat kerungkep gitu kan. Untung tangannya nggak kena bola karena dia itu dalam tanda kutip defense yang sambil jatuh itu. Iya, dia meh nyaut bal gitu kan. Ini kan lucu gitu kan. Kayak Phil Jones dulu. Mau tangannya, untung wasit nggak melihat itu dan VAR itu juga nggak mengindikasikan bahwa itu handball. Iya. Nah, ini yang cukup disayangkan sebenarnya karena posisi di belakang dia itu masih ada si kipernya Cahaya. Cuma cara bertahannya Teddy ini memang agak nerawasi kemarin. Dia sekali gocek bisa ditipu oleh Papariga kalau nggak salah ya. Iya, Roman Papariga. Ya, ini yang sedikit membuat kita itu deg-degan gitu. Terus kemudian beruntungnya di sini, kalau tadi saya bilang apes, nih sekarang beruntungnya Persis ini seperti tim baru. Dan kelihatan sekali mereka juga tidak menargetkan kemenangan dalam laga kemarin karena mereka sadar bahwasanya mereka datang dengan kekuatan baru ya. Tapi sebenarnya peluang menang bagi Persis itu sebenarnya ada. Hanya saja mungkin pelatihnya ini masih ragu-ragu nih. Ya toh. Mereka itu masih terbawa aura hasil imbang di kandang sendiri menghadapi PSIM dan juga melihat rekor dari PSIM yang ada di papan tengah gitu kan. Jadi mereka itu masih menimbang-nimbang bahwasanya tim ini cukup kuat dibandingkan dengan tim mereka. Tapi sebenarnya peluang untuk menang itu ada. Hanya saja pemain-pemain dari Persis ya, ini beruntungnya PSIM ya, pemain-pemain dari Persis ini tidak seperti pemain-pemain Persebaya ataupun Borneo yang langsung bisa yang sepertinya sudah mengamati karakter transisi bertahannya PSIM. Sehingga beberapa kali serangan balik yang cepat dan nyaris. Kemarin ada satu peluang yang dimiliki gelandangnya Persis ini, Miroslav Maricic ini yang shooting ya, dan itu kena tiang, dan itu nyaris seperti golnya Rian gitu kan. Dan sempat soloran. Ya, sempat soloran dari pertahanan dari wilayah ini tengah mereka gitu kan. Nah, ini ini menghindarkan PSIM ini dari kebobolan bodoh. Kan kita sering menyebut PSIM ini sering kebobolan dengan cara-cara yang bodoh gitu kan. Hampir terjadi lagi kemarin, dan beruntungnya pemain-pemain Persis ini nggak siap. Kelihatan sekali memang Miroslav Maricic. Bukan ya, pelatihnya Persis. Milo Selsija ini masih bermasalah dengan komposisi pemain barunya dia gitu. Jadi pemain-pemain ini baru tiba di Solo beberapa hari, baru ikut berlatih beberapa hari, tapi kemudian langsung dimainkan. Sehingga kayak Papariga ini mukanya udah kelihatan merah, karena mungkin dia cuacanya terlalu panas dan terlalu lembab ya di Indonesia ini. Jadi ini yang menyulitkan pemain-pemain dari Eropa, karena mereka terbiasa dengan iklim yang sejuk dan kering ya. Nah, di Indonesia ini kan sudah panas ditambah kelembabannya yang sangat tinggi, terutama kelembabannya yang sangat tinggi sehingga membuat mereka itu susah bernapas. Ini yang membuat PSIM kemarin tuh terhindar dari kekalahan gitu kan. Dan bagi Persis sebenarnya hasil imbang ini juga nggak cukup kuat bagi mereka untuk melepaskan diri dari juru kunci gitu. Dan hasil kemarin saya pikir kalau melihat dari klasemen ini nggak adil, karena PSIM ini nggak bisa memanfaatkan keunggulan mereka di papan tengah ya, dengan menghadapi tim juru kunci. Meskipun laga ini memang laga derby, hanya ya
sekali lagi yang namanya derby ini memang segala sesuatunya bisa terjadi. Kadang juga posisi di klasemen ini nggak menjamin tim ini akan gampang memenangkan laga derby. Inilah yang saya pikir terjadi kemarin ya. Jadi ada dua hal, satu PSIM beruntung, yang satu PSIM ini apes gitu. Jadi dua kutub ini lah yang terjadi di dalam pertandingan kemarin. Ya, dan kita melihat kemarin nyaris gaya permainannya PSIM juga nggak berubah, gitu kan. Sementara Persis ini masih mencari-cari gaya permainan mereka karena banyaknya pemain-pemain yang baru dan baru bergabung sehingga kolektivitas mereka itu nggak kelihatan sama sekali. Banyak yang baru debut kemarin. Ya, dan malah ada kerjasama yang terjalin sedikit, cuma kerjasamanya ya dengan antar pemain yang sudah lama bergabung gitu. Sementara dengan pemain-pemain yang lain, terutama yang baru-baru ini masih jauh gitu kan. Dan PSIM kemarin seperti kehilangan cara untuk membobol gawang Persis, padahal mereka punya peluang yang banyak gitu kan. Dan Van Gastel juga kelihatan sangat kecewa kan, sampai banting botol gitu kan. Kan jarang kita melihat Van Gastel ini sedikit emosional di pinggir lapangan, apalagi menyaksikan pertandingan. Mungkin karena tekanan dari manajemen ini sudah semakin tinggi kan. Karena ini berbahaya. Tapi ada dua hal yang menguntungkan PSIM lagi. Pertandingan-pertandingan lain, tim-tim yang ada di bawah mereka itu juga tidak mencetak kemenangan yang cukup signifikan ya. Jadi posisinya masih tetap di urutan ke-7. Praktis Ya kan? Yang betul. Di bawahnya kalah semua. Dari Persija ya. Ya, jadi kayak kemarin Bali juga yang dekat dengan mereka itu kalah, kemudian Bayangkara itu juga kalah. Yang sebenarnya Bayangkara dan Bali ini terutama Bali United kalau mereka kemarin menang otomatis sudah menyalip PSIM, tapi ternyata di luar dugaan juga kalah. Dan beruntungnya tim-tim yang ada di papan atas ini juga mereka menang dan poinnya nggak berpengaruh banyak pada PSIM. Jadi masih banyak keberuntungan yang melingkupi PSIM ini ternyata. Ya kita berharap sampai akhir musim kondisi seperti ini terjadi gitu aja. Sehingga PSIM dengan nyaman bisa bertahan di posisi 7 kan. Karena ini ya masih butuh, kayak Bayangkara itu terpaut kalau nggak salah 4 poin ya. Nah, kemudian dari Bali United ini juga 3 poin. Jadi masih ada 1 pertandingan atau 2 pertandingan lagi PSIM ini bisa bertahan di posisi 7. Kalau misalnya mereka nggak menang kan. Tapi kemungkinan mereka seri kan banyak juga gitu kan. Dan kita berharap juga menang lah. Mungkin itu Pak. Ya, yang menarik memang ya, Van Gastel sempat membanting minumnya ya ini. Apakah dia melakukan ini karena dia paham ini derby Mataram, atau memang dia kesel nih performa timnya ini 3 pertandingan kandang beruntun tidak maksimal? Dua-duanya kali ya. Kalau soal derby, dia dari putaran pertama tahu soal derby ini karena banyak orang yang membicarakan soal rivalitasnya kayak gimana. Dia juga sebelum derby putaran pertama dimulai, malah dia sempat nerima tamu Peter Deru waktu itu pas masih jadi pelatihnya Persis Solo. Dia tahu dia soal derby Mataram ini. Terus ditambah memang 2 laga terakhir lawan Persebaya, lawan Borneo memang hasilnya minor. Terus kemarin juga tidak bisa mendapat kemenangan. Di preskon dia mengaku itu jelas sekali, seperti yang kalian semua lihat, bahwa 3 pertandingan memang kami tidak mendapat kemenangan. Karena itu aku yang nanya sih pas preskon. Pertanyaanku adalah 3 kali beruntun tidak mendapat poin penuh. Apakah worry dan apakah khawatir, dan apakah ada rencana misalnya mau melakukan rotasi, entah itu strategi atau pemain? Dia bilang untuk rotasi dia nggak akan melakukan, karena menurut dia tim yang sekarang atau squad atau startingnya ya sudah terbaik versinya dia, dan dia nggak akan melakukan banyak rotasi atau perubahan. Terus dia bilang juga
pertandingan lawan Persis Solo kemarin, terutama di babak kedua, itu kesannya jadi kayak one way traffic, kayak lalu lintas satu arah yang cuma kayak lapangannya miring gitu loh. Karena serangan cuma datang dari sisi PSIM, terutama di babak kedua. Memang aku ini ngutip dari beberapa sumber, ball posisinya PSIM 63, 65. Ya seperti PSIM pada biasanya yang menguasai bola dominan, tapi permasalahannya masih sama, klinis atau efisien dalam menyelesaikan peluang. Faris Hasudin tuh benar itu 2 kali momen yang harusnya probabilitas golnya 90-95% mungkin, karena udah one on one sama kiper. Tapi harus diakui memang kipernya Persis, Fukasin Franes, mainnya bagus banget. Lini belakang juga solid Persis Solo, padahal mereka kaptennya kemarin yang baru main Andre Alba, aku nggak tahu apa rasionalisasinya kenapa dia pilih jadi kapten, padahal itu kemarin pertandingan pertamanya dia. Terus Luka Dumancic itu juga bagus. Itu maksudnya solid semua. Karena mereka ya Eropa Timur ya, tinggi badannya punya, terus body shape, posturnya juga kokoh kuat, duel bola atas juga solid. Masalahnya kemarin di Persis menurutku memang karena belum padu sebagai sebuah tim aja, ditambah lini depannya si Roman Papariha, antara memang dia belum benar-benar bisa adaptasi atau support dari lini keduanya kurang. Kalau nggak salah kemarin dari starting 11 atau 11 pertama yang diturunkan Persis, hanya 2 nama yang putaran pertama lalu dimainkan. Cuma ada Zanadin Faris sama Altaf Indi. 9 sisanya itu pemain baru semua, termasuk 2 lokal lainnya kalau nggak salah kemarin Kadek Raditya sama Yabes Roni. Dia memang Coach Milo atau pelatihnya Persis mungkin memang belum ketemu atau belum mendapatkan skema yang ideal untuk timnya, karena banyak banget pemain berdatangan. Sampai kemarin H-2 pertandingan tuh apa H-1 ya, baru diresmikan Septian Bagaskara dari Dewa United. Ternyata kemarin juga dicoba dimainkan, tapi nggak banyak berkontribusi. PSIM ada sedikit keberuntungan karena Persis belum padu, karena secara permainan Persis jauh meningkat menurutku dari putaran pertama, termasuk sebelum lawan PSIM Persis kalah 2 kali beruntun lawan Borneo dan Persib Bandung. Tapi kalahnya bukan kalah karena permainan jelek, memang tim musuh lebih bagus saja. Terus aku kemarin nanya out of topic soal Rahmatso sih, sebenarnya bukan out of topic, cuma aku ini kegelisahan pribadiku ngeliat Rahmatso. Kita berulang kali bahas bahwa Rahmatso sebagai gelandang bertahan nomor 6 dia kadang atau seringkali mainnya terlalu bersih atau safe. Aku nanya ke Gastel gimana pendapat dia soal itu, dan apakah kedepannya mungkin akan ada instruksi khusus biar Rahmatso mainnya lebih agresif gitu. Dia sih bilang Rahmatso ini menjalankan tugas atau tanggung jawab yang sangat sulit di lapangan, karena dia juga banyak mengcover area tengah, membantu Z Valente. Terus statementnya dia yang menarik adalah sementara Z di lini tengah itu sangat bebas. Nah, bebas itu antara bebas bergerak atau justru karena bebas terus menyisakan ruang kosong yang harus diisi Rahmatso. Nggak tahu harafiahnya yang mana maksudnya Gasel, tapi intinya dia bilang tugasnya Rahmatso itu berat, jadi dia harus ability bertahannya dikuatkan, tapi juga lumayan sering atau lumayan banyak bantu penyerangan, mengisi atau membantu posisinya Z Valente dan Faris Hasudin. Dia bilang saya merasa tidak punya masalah dengan penampilan Rahmatso, dan saya tidak akan memberi instruksi tambahan apapun. Kemarin yang menarik sebenarnya Reva tidak dimainkan, diganti Yusaku. Ini sudah 2 kali secara beruntun Yusaku main di posisi LB atau back kiri. Malah kemarin dari menit pertama, karena di laga lawan Borneo dia sebagai pengganti kan. Menurutku ini sudah jadi semacam uji cobanya Van Gastel untuk menyiapkan skema atau komposisi baru ketika nanti Joop van der Averth main. Jadi Yusaku akan full ditempatkan di back kiri. Terus di center back itu kan ada 2 orang, center back yang berkaki kanan dan kaki kiri. Center back kaki kanan atau di sebelah kanan tetap akan ditempati Franco Ramos. Yang kiri kemarin masih Teddy, karena memang Joop sebenarnya dia sehat, berkas sudah rampung, administrasinya beres. Cuma Van Gastel belum memberi menit bermain karena dia masih butuh proses adaptasi, karena latihannya baru seminggu kan. Tapi kalau nanti Joop sudah ready, prediksiku Teddy itu akan digantikan Joop, jadi back tengah dengan kaki kiri. Dan Yusaku kemarin harus diakui di posisi LB atau back kiri mainnya oke. Dia banyak bikin early crossing,
akurasinya bagus, terus dia juga rajin overlap bantu penyerangan. Masalahnya di Yusaku endurance, daya tahannya dia belum cukup kuat untuk main di back kiri karena jauh lebih sering untuk naik turun bantu pertahanan dan penyerangan. Terus kemarin tuh mungkin aku nyatet ada 7 atau 8 kali Yusaku keluar lapangan buat minum karena mungkin terlalu capek atau dia belum fitnessnya dia belum bisa benar-benar solid main di posisi back kiri, tapi secara penampilan dia oke. Itu dulu sih mungkin. Oke Pak, kehadiran komposisi back belakang PSIM Jogja apakah ini akan jadi angin segar Pak bagi PSIM Jogja ke depannya atau akan sama saja? Kalau saya sih berharapnya sebenarnya nggak cuma di lini belakang ya. Lini depan sama tengah ini loh yang pengennya gitu kan. Karena di lini belakang ini sudah mulai muncul ya udah mulai kembali lah, kayak Yusaku ini udah kembali. Kemudian siapa namanya? Andi Setio itu juga sudah ready. Teddy itu juga sering main sebagai starter. Dan Ramos ini juga balik lagi gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya komposisinya ya mungkin kalau dari kacamata Gastel ini masih kurang. Karena Gastel melihat mungkin pemain-pemain yang dia miliki di lini belakang ini nggak punya kemampuan, bukan masalah pengalaman ya, tapi kemampuan mereka itu masih sangat kurang kalau melakukan transisi bertahan. Makanya dia panggil Joop van der Avet itu kan ya. Dan pemain ini nanti tetap akan diplot sebagai center left ya, jadi center back tapi kiri karena dia punya kekuatan kaki di kiri. Kemudian di posisi itu kan sebenarnya ada Yusaku, tapi kita sendiri tahu kan Yusaku mungkin dari hasil medisnya Yusaku ya, rekod medisnya Yusaku ini membuat Van Gastel ini agak sedikit khawatir karena ini cedera lama yang bolak-balik kambuh dan sekarang ini juga kambuh lagi kan. Sehingga mungkin Yusaku ini on off terus dalam hampir semua pertandingan itu. Jadi bisa saja dia tampil, bisa saja dia ternyata mendadak dia cederanya kambuh. Jadi perlu ada satu tambahan di sini. Terus kemudian kalau di lini tengah itu memang saya berharap Donny van Berdam ini segera masuk skuad lah. Segera bergabung join dengan permainan tim ya. Karena memang di lini tengah ini nggak ada opsi sama sekali. Opsinya cuma itu saja kan. Dan permainannya juga stagnan di situ-situ dan kita tahu Ratmasov itu yang hanya posisinya hanya cuma di nomor 6 sendiri gitu kan. Kemudian Jeff Valente ini juga kelihatan sekali sekarang sudah agak melambat ya Valente ini. Jadi saat dia pegang bola mungkin luar biasa, tapi saat dia kehilangan bola ini bisa jadi petaka bagi PSIM. Karena pemain-pemain lain ini sudah kadung naik gitu kan. Terus kemudian Vidal ini juga trennya juga menurun gitu kan. Apalagi di lini tengah, kemudian masih di lini depan ini masih ada ketambahan Corve juga malah kemarin hilang gitu kan. Dari cedera ternyata cedera. Dari skuad ya apapun itu meski bukan dijual ataukah itu cedera ataukah itu tidak cedera, tapi kan performanya dia juga tidak bagus kan. Tidak spesial lah. Kalau mungkin teman-teman supporter ini sepakat dengan penampilannya Corve kan. Terus ya mungkin yang agak sedikit menarik di sini kan Faris Sassuddin ya. Karena dia menjadi salah satu pemain yang sangat penting sekarang malah. Kemudian juga ada Riyadno Abioso yang kepercayaannya pelatih ini semakin tumbuh. Betul. Tapi sayang, sekali lagi sayang, Riyadno ini ternyata kondisi fisiknya itu juga masih belum bisa main 90 menit. Fitness levelnya betul. Ya, kemudian Andi Irfan itu juga sama. Dan juga yang paling penting memang pemain penopang striker ya. Pelapisnya Fahreza ini belum ada. Enggak ada benar. Dan sepertinya Van Gastel ini kan menciptakan sosok
role model Fahreza dalam skema permainan dia. Karena Fahreza ini saat main di Persita ini nggak seperti ini nomor mainnya 8, gitu kan. pure nomor 8 dia. Nggak seperti ini dia. Iya. Tapi sekarang dia berubah sekali dan malah justru dia terlihat sangat penting bagi permainan PSIM. Iya. Hanya saja ada keterbatasan di sini karena bukan spesialisasinya di situ, akhirnya ya seperti mentok gitu kan. Kayak kemarin 2 kali peluang itu nggak bisa gol. Dan di pertandingan sebelumnya Fahreza itu sering mendapatkan peluang seperti itu. Betul. Dan nyaris juga pasti berujung pada kegagalan dia mengeksekusi. Karena memang dia mungkin sengaja dibuat karakternya oleh Van Gastel ini, dipaksa untuk main seperti itu sehingga dia harus beradaptasi. Ya saya tetap apresiasi terhadap Fahreza Sudin ya, dengan segala keterbatasannya dia, dan dia kan juga sudah cukup senior sehingga tidak mudah bagi dia itu untuk memainkan peran yang selama ini sebenarnya sangat berbeda yang dia jalankan di Persita gitu. Tapi di PSIM itu dia seperti dibentuk karakternya menjadi seorang breaker di lini depan. Kesannya jadi kayak false nine juga dia. Dan akhirnya memang ya penampilan dari Fahreza Sudin ini banyak diapresiasi orang. Penonton, supporter, bahkan pengamat ini juga mengapresiasi perkembangan dari Sudin. Dulu di Persita dia bukan pemain, maksudnya bukan pemain yang sangat penting lah. Iya, bahkan saya nggak tahu. Kalau saya tahu, cukup asing namanya. Saya tuh sering dengar Sudin ini, tapi ya dia on off terus dia dia sering tampil reguler, tapi ya penampilannya seperti itu saja. Ya, dan di kemarin kan juga dia nggak diperpanjang juga di Persita, sehingga diambil oleh PSIM kan. Dan kemungkinan besar kan PSIM ngambil dia bukan karena dia itu pemain yang punya dalam tanda kutip kemampuan luar biasa ya, cuma karena memang dia punya pengalaman main di Liga 1. Kemungkinan awalnya kan dia diambilnya seperti itu sama si Razi gitu kan. Tapi Van Gastel ini melihat sisi lain dari diri si Sudin ini sehingga dia membentuk Sudin sedemikian rupa gitu. Ya hanya sayang pemain-pemain PSIM kemarin itu setiap masuk di sepertiga pertahanan lawan mereka itu seperti kebingungan. Mereka seperti takut untuk kehilangan bola gitu kan. Dan mereka tidak ada gerakan-gerakan tanpa bola yang bisa mengacaukan perhatian dari pertahanan lawan, sehingga hanya bola ya memang mengalir dari kaki ke kaki 1-2 sentuhan, tapi posisinya di situ-situ saja. Tidak ada tusukan-tusukan yang bisa mengimbangi atau mempengaruhi perhatian dari atau konsentrasi dari pemain-pemain belakang lawan itu. Jadi saya rasa kurang banyak sih pemain yang masuk di putaran kedua ini. Cuma satu. Pemain yang keluar ini cukup banyak gitu kan. Tapi Van Gastel menganggap bahwa skuad ini cukup, mungkin karena dia kan masih menyimpan ada Anton Fase dan Doni Wamerdam. Ya kita berharap Doni ini segera bisa main, kita bisa melihat nanti positioningnya Doni ini di mana gitu kan. Saya juga masih penasaran siapa yang akan digantikan Doni itu loh. Ini saya juga masih penasaran apakah si Ratmasov atau siapa, kita juga masih penasaran. Tapi yang jelas skema Doni ini kan sebenarnya sudah ada di kepala Van Gastel gitu kan. Ya mungkin nanti kita bisa cari tahu kondisinya Doni seperti apa dari Fahmi ini kan. Fahmi kan sering lihat latihan gitu. Nah, mungkin itu Oke Mi, ya kita walaupun banyak yang kurang apresiasi lah dengan cover play. Apa Mi yang dirilis oleh cover play Mi? Sakit apa? Jempol kaki? Jepit? Pokoknya pas sesi preskon itu maksudnya Hamin satu pertandingan, berarti preskon sebelum pertandingan Gastel bilang memang Corve masih cedera, terus tidak masuk di DSP juga di pertandingan kemarin. Tapi dari foto
setelah pertandingan, maksudnya latihan H+1 sampai hari ini tadi, dia sih udah kembali ke tim dan udah latihan normal. Jadi sepertinya bukan cedera yang parah atau dia butuh break lama. Soalnya Gastel cuma bilang Corvi got injury and he need more time to recover, cuma segitu doang. Jadi tidak spesifik cederanya apa, butuh waktu berapa lama untuk penyembuhan. Dan ngelihat di sesi latihan hari ini tadi udah pakai sepatu bola, karena kayak Anton tuh udah latihan tapi dia belum pakai sepatu bola, pakai sepatu running. Jadi kan kelihatan tuh porsi latihannya beda. Karena kalau Anton emang dia sebulan lebih tuh nggak ikut latihan sama sekali, terus beberapa hari lalu baru join latihan. Sementara kalau Corvi memang hanya absen di laga lawan Borneo itu kan, walaupun dia dibawa juga sebenarnya. Nek Doni wis latihan nih. Doni sudah latihan kemarin, saya sempat ngobrol setelah pertandingan di SSA itu, sempat wawancara juga. Kemarin datang tuh. Datang. Tapi enggak termasuk si Yop datang juga. Jadi para pemain yang nggak masuk DSP atau yang tidak ada di dalam daftar biasanya tetap nonton di tribun, tapi kecuali Rafinya ya. Rafinya karena emang nonton udah, TV dia. Iya. Datang di Jogja semua. kok. Iya, Bu. Saya Ya kan latihannya di sini Pak SCS. Oh, TC di sini. di Yis mungkin ya. Ya mungkin dia nonton kemarin di tapi Tribun enggak Utara. sih. Enggak, yang ada malah Kaisang kemarin. Ngapain? Oh, dia ketuanya persis ya. Iya. Untung enggak di demo ya. Tapi adalah teriakan-teriakan. Oh, demo piye? Demo-ne piye, Ya, biasalah teriak-teriakan nama bapaknya. Oh, enggak kok ngopo dadak ngomongi bapaknya gitu. Ya, popularitasnya kan lebih tinggi tetap dibanding elektabilitasnya. Betul. Dibanding Kaisang. Kaisangnya Oh, sendiri. saya setuju. Ya makanya. Lah ora nek sing mbonge Kaisang ngono. Enggak ada. Oh, malah nyeluki Jokowi ngono kuwi. Betul. Wah, yo Kaisang yo nangis ngono ya. Balik lagi soal Doni, ya kemarin sempat ngobrol setelah pertandingan, nanya progresnya dia gimana. Dia bilang sudah sangat bagus. Dia sudah ikut latihan full dengan tim sekitar seminggu lebih. Prediksinya dia bulan Februari ini sudah bisa masuk ke skuad. Tapi apakah bisa langsung bermain, itu sekali lagi keputusannya ke Gastel. Karena kita sempat bahas Gastel mungkin salah satu tipe pelatih yang ketika pemain tidak benar-benar fit tidak akan dimainkan. Itu terjadi di Yusaku selama beberapa pertandingan, padahal Yusaku udah bilang dia siap. Tapi kayak Yop juga sama, Yop secara fisik sehat dan sempat ngobrol sedikit lah, dia antusias pengen segera main. Tapi memang Gastel sengaja ngasih dia waktu untuk adaptasi sama sama para pemain, sama gameplaynya PSIM. Terus mungkin kemarin akhirnya pertama kali dia nonton pertandingan langsung kan, jadi kayaknya biar dia ngerasain atmosfernya dan ngeliat dulu, baru nanti dikasih menit bermain. Apa komen Yop tentang atmosfer kemarin kan? Yop apa ya? Rame. Iya, dia bilang oke sih, maksudnya antusiasmenya karena mungkin dia nontonnya pas pertandingan derby kali ya. Kemarin salah satu match dengan penonton terbanyak 8.476. Ya dia bilang antusiasmenya bagus karena ya laga derby. Coba kalau misalnya dia nontonnya pas lawan Biak, Padang, kan mungkin persepsi atau kesannya jadi beda. Tapi dia bilang atmosfernya bagus, terus komunikasi di tim juga oke. Apalagi ada beberapa pemain Belanda sekaligus pelatih Belanda. Dia bisa ngomong bahasa Belanda satu sama lain. Sama Doni juga sama, aku nanya, kenal sama Yop nggak gitu? Dia bilang kalau secara personal nggak kenal tapi tahu. Terus seneng karena ada satu lagi tambahan pemain Belanda di skuad, bisa ngobrol bahasa Belanda. Selain dengan Anton dan dengan Van Gastel, dia bilang kondisinya bagus, maksudnya dia di latihan bagus. Terus termasuk kondisi Doni pribadi dia juga sudah oke. Terus dia terkonfirmasi memang kontraknya cuma 1 musim. Terus aku nanya kan, ini kan siapa kontraknya Doni. Kontraknya Doni cuma 1 musim, dikonfirmasi langsung. Terus pertandingan kan ini sudah putaran kedua, hanya menyisakan sekitar 15 pertandingan ke belakang. Dia punya ekspektasi atau target nggak? Aku nanya. Ya saya ingin segera bermain dan menunjukkan kualitas saya, biar nanti manajemen juga bisa memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak saya atau tidak. Tapi untuk sekarang saya tidak tahu atau belum bisa menjawab apakah saya akan memperpanjang kontrak. Dia bilang gitu.
Berarti dia ngarep juga sebenarnya. Ya mungkin. Iya. Tinggal pembuktian aja. Iya, tinggal membuktikan diri. Masalahnya ya itu, kita nggak tahu dia akan debut di pekan keberapa. Sekarang udah pekan ke 20. Sementara nanti sampai akhir ada 34. 16 lagi kan? 14. 14 pertandingan. 14 tim. Ya. Kalau Uta Ategato Pak, posisi Doni seandainya dia David akan menggantikan si Rahmatso atau Sudin nih Pak? Rahmatso. Oh, Rahmatso ya? Rahmatso. Alasannya apa tuh Pak? Ya karena dia nomor 6 murni sebenarnya. Iya, betul. Dan kalau saya sih sebenarnya kalau kita jadi owner klub atau manajer tim ya, kita paksakan aja main Maneman. Iya, udah 20 pekan ya ini. Iya, Maneman lah, ngapain diimbu terus kok bosok gitu loh. Dan dia salah satu gaji tertinggi di tim. Lah kayak John Ave itu Masio kemarin. Ya Pavert. Ya kan? Masio kemarin dia belum oke. Paling enggak dia masuk dalam cadangan dulu, DSP misalnya. Dulu lah. Biar ya rasain kan? atmosfer, betul. Iya, saya sepakat sebenarnya. Dia eman-eman lu, dia larang-larang lu. Kayak toh kemarin maksudnya kalau nggak salah ya, yang maksimum ada di cadangan itu 11 kan. PSM kemarin cuma 9. Iya. Masih ada kuota sebenarnya. Masih ada kursi kosong di situ toh. Betul. Masih orasi juga harusnya agak lebar kursinya. Iya, tapi betul. Saya juga sebenarnya sepakat atau memperkirakan hal yang sama. Paling nggak kasihlah Doni atau Yop di cadangan dulu aja biar dia ngerasain dari pinggir lapangan. Tapi sekali lagi Gastel prinsipnya kayaknya kalau emang belum 100% fit ya ora usah. Tapi kemungkinan besar dengan diimbune si Doni ini kelihatan Doni juga akan diperpanjang Mi. Semoga ya. Dan kemungkinan besar juga kontraknya nanti diturunkan karena dia kan iya, betul. Itu make sense. Berkontribusi musim ini. Iya, maksudnya negonya jadi gampang gitu loh. Iya. Dan kemungkinan besar kan karena si Gastel ini berharap banget sama si Doni ini sebenarnya. Cuma ya kena musibah ya. Tapi kan ini sudah sehat kan? Iya, udah sangat sehat. Sudah sangat sehat dan dia sudah latihan, sudah berani benturan toh. Sudah latihan dengan tim dia bilang. Ya udah berarti kan tinggal dipasang aja, nggak usah diimbu gitu loh. Ngopo. Dia udah bilang udah nggak merasakan sakit apa-apa. Udah enggak. Untuk main sama dia mainan game itu udah nggak masalah ya. Dia Yusaku tuh kutanyain maksudnya masih ada rasa sakit yang dirasain nggak? Dia bilang nggak, udah sama sekali nggak ada rasa sakit. Saya takutnya gini loh. Saya takutnya karakternya Van Gastel ini nanti dimanfaatkan pemain-pemain asing lain gitu kan. Maksudnya gimana? Karena kan banyak di Liga Indonesia ini pemain-pemain asing itu sebenarnya dia nggak cedera parah gitu kan. Oh, pura-pura gitu. Iya, tapi dia nggak mau latihan gitu. Terus kemudian asal-asalan nggak main juga latihan. Gitu kan. Banyak dulu cuma makan gaji buta aja berarti. Ya latihannya yang jarang. Kalau misalnya main-main gitu kan. Takutnya begitu. Jadi nanti malah bikin apa ya, klub ini jadi boncos gitu. Kalau ngelihat situasinya kayaknya malah para pemain tuh banyak yang pengen segera main. Tapi memang Van Gastelnya yang sekarang tahan dulu, hold dulu. Ya beruntung PSIM ini dapat pemain-pemain yang seperti itu. Iya. Karena gini, sekarang dengan membanjirnya pemain asing ini ada 11 pemain di setiap tim loh ya. Dan mereka itu kan saling berlomba untuk masuk ke situ. Betul. Kan. Dan semua pemain asing ini kan mesti bayarannya ada yang di atas pemain lokal. Hampir semua sih kayaknya. Ya kan? Dan mereka nggak bisa disamakan dengan pemain lokal. Kan? Iya. Kalau misalnya lokal yang U23 mungkin kan harganya masih di bawah pemain asing. Iya. Kita berharap aja mungkin semoga ini nggak dimanfaatkan oleh pemain-pemain itu gitu kan, karena karakternya Van Gastel ini. Ya, jadi kalau saya pikir ya segera saja sih, saya pengen wis penasaran banget pengen lihat mainnya Merdam ini. Doni ya. Iya, karena apa ya, mungkin dengan sosoknya dia di lapangan tengah ini kan akan mempengaruhi karakter tim secara keseluruhan. Iya, betul. Kemarin Job Avert ini kan bilang bahwasanya dia memilih PSIM karena di situ banyak pemain-pemain Belanda. Salah satunya itu. Dan ada pelatihnya juga dari Belanda, sehingga karakter permainannya dia sudah paham. Ya, jadi dia sudah paham apa yang akan dia lakukan di lapangan karena pelatih dan dia itu sama-sama punya pemahaman sepak bola yang sama. Iya. Nah, secara umum pemahamannya dia dengan Van Gastel karena dua-duanya ini
dibesarkan di Liga Belanda, otomatis kan pemahamannya juga sama gitu kan. Ya malah sebenarnya menarik banget dan ditunggu banget ya kalau Job, Doni dan Anton bisa main bareng, karena 3 pemain Belanda ini posisinya beda semua. Ya. Di back, tengah dan winger atau di area depan. Tapi maksudnya kalau ngelihat probabilitasnya sekarang malah kemungkinan yang perlu waktu sedikit lebih lama untuk kembali bermain atau comeback malah Anton. Apalagi ditambah kalau misalnya Job nanti sudah jadi starter, terus Yusaku ditaruh back kiri, Ramos jaminan main, otomatis di posisi back aja atau di area belakang sudah ada 3 pemain asing, harus mengorbankan 1 pemain asing di area tengah atau depan. Kalau ngitungnya sekuat sekarang, ya kalkulasi yang paling rasional menurutku memang mencadangkan Korve dan mengganti dengan Abioso kayak pertandingan-pertandingan terakhir ini. Dan saya memperhatikan Rahmatso tuh sebenarnya kenapa dia nggak tipe breaker yang ganas gitu, emang fisiknya kurang kan dia. Iya. Pas lihat kemarin dia ngejar siapa, ngejar Papariha ya. Iya, Roman Papariha. Udah dikejar, nggak diterusin loh. Iya. Kayak capek dia berhenti. Betul. Makanya Mas sama ngejar siapa yang Persebaya? Rian, ya betul. Makanya aku tuh sampai dalam tanda kutip gedek ngelihat mainnya dia, kayak harusnya lebih kotor dikit lah, ya, tarik aja, tackle aja enggak. Dia berhenti loh. Iya makanya. Makanya betul. Makanya terus itu kutanyain ke Gastel, terus dia statementnya Gastel adalah Rahmatso tanggung jawabnya terlalu berat. Saya sadar itu. Karena Sudin sering meninggalkan pos nomor 8 kan. Karena Sudin jadi false 9. Ya memang butuh breaker sih. Lagian Doni kalau nanti main, aku sempat nanya, dia bukan tipe breaker. Fisiknya sangat jauh dari tipe nomor 6 breaker yang tubruk sana sini. Doni bukan itu. Ya mungkin dia kan mainnya kayak De Jong gitu. Iya, jauh lebih versatile lagi malahan kalau Doni. Ya dia bukan breaker yang kayak Gattuso. Bukan, ya kejauhan sih kalau jadi kalau di liga di Belanda itu nggak ada breaker-breaker yang kayak Gattuso, kecuali dulu ada yang namanya Edward David, Nigel de Jong itu terakhir mungkin ya. Ya, Nigel de Jong itu yang nendang Xabi Alonso. Ya mungkin terus kemudian kalau di Belgia itu ada yang namanya Nainggolan. Oh ya, Raja Nainggolan ya. Itu tipikal tukang pukul di lini tengah kan. Kalau di Nigeria Belanda jarang memang. Ya kalau di Nigeria Ghana atau Nigeria si Michael Essien itu. Ghana ya? Iya kayaknya. Nah, itu karakternya seperti itu. Terus kemudian kayak kalau di Prancis itu banyak. Tapi kelihatannya kayak si Doni ini bukan tipikal yang gedebak-gedebuk. Bukan, sama sekali bukan dia. Tackle sini itu enggak. Jadi mungkin dia agak sedikit stylish lah. Ngelihat cara latihannya aku malah memperhatikan Doni itu banyak banget passing pendek, passing diagonal tuh banyak banget dia. Itu enak kalau main. Yeah. Jadi ini mungkin berarti kalau misalnya nanti ini lebih bahaya lagi karena apa? Karena di lini tengah ini nanti nggak punya kecepatan. Iya. Ya mungkin Gastel ini ngambil si Job Avert ini karena karakter pemain-pemain bertahannya PSIM ini nggak cocok dengan karakter permainan yang dia peragakan. Iya, bisa betul. Kan selama ini baik Ramos, kemudian si Yusaku, Teddy, sama Andi Setio, itu sama sekali mereka itu sulit untuk menutup pemain yang membawa bola saat ada counter attack gitu loh. Makanya di sini dia ambil si Avert. Jadi Avert ini kembali lagi itu bukan masalah sprintnya kurang kencang, tapi positioning mereka mungkin gitu loh. Karena dengan sistem seperti ini, back itu posisinya harus di mana dan dia harus ngapain gitu kan. Ini yang menjadi problem di gaya pemainnya si Gastel ini. Saya merhatiin kadang kalau PSM lagi build up, itu posisi back sejajar sebenarnya Pak. Sejajar dalam satu garis lurus gitu loh, kelihatan. Tapi ketika bola kena musuh terus kena counter attack itu kocar-kacir udah. Ya makanya kan karena mungkin karena positioningnya ini mereka nggak benar gitu. Ditambah ini juga saya ngerasa jarak antar pemain PSM tuh kadang terlalu lebar atau terlalu jauh, terus markingnya mereka nggak konsisten. Kayak harusnya kan aku sempat melihat di salah satu videonya, maksudnya ketika setelah pertandingan behind the pitch atau apa gitu aku lupa,
itu memang sebenarnya sudah diplotting man to man markingnya siapa, misal Rahmatso marking ini, Saku marking ini, Ramos marking ini, tapi implementasinya di pertandingan menurutku kurang, karena kayak terbukti salah satu yang paling menyedihkan lawan Biak waktu itu yang malah nge-cover sampai belakang pertama yang dapat Z, yang golnya Eduardo Barbosa atau yang Ruyeri itu. Maksudnya secara skema PSM kan sejauh ini dari yang gua amati memang sangat sulit menghadapi tim yang low block dan counter attack cepat. Itu terjadi selama beberapa pertandingan. Masalahnya ya kok nggak dievaluasi segera, atau masa sih pemain masih nggak paham apa yang dimau Gastel, atau masa sih Gastel sampai pekan 20 nggak bisa menjelaskan yang dia mau ke pemain, atau alasan lain. Itu sudah dijelaskan tapi karena memang pemahamannya pemain ini kan nggak sampai segitu. Iya mungkin. Karena gaya gameplaynya Gastel ini kan memang agak beda ya. Jadi hanya bisa dimainkan oleh pemain-pemain yang terbiasa memainkan gameplay seperti itu. Jadi kayak positioningnya kayak positioning pemain itu sebenarnya kan basic kemampuan dasar dari pemain tersebut saat dia memahami skema bermain atau gameplay yang dimainkan itu. Nah, kayak Job Albert ini kan lahir cengar dia di Belanda. Dia sudah terbiasa dengan skema itu. Pasti secara textbook lah dia sudah diajari. Di akademi dia sudah diajari, ini loh posisimu di sini. Jadi saat dia dia kena counter, mereka tuh sudah siap. Dan sebenarnya karakter bermain Van Gastel ini kan sering kita lihat saat tim-tim dari Eredivisie itu bermain gitu kan. Sama semua karakternya gitu kan. Dan mereka juga sering kena counter. Betul. Sering kena counter seperti ini, tapi pemain-pemain mereka itu sudah paham posisi. Tahu harus gimana nge-cover mana, betul. Nah, ini kan yang terjadi pada Bali United juga. Mayoritas pemain belakangnya Bali United ya, itu kan bukan berasal dari Belanda, ya ada tim reservoir ya. Itu yang dipaksa jadi back sebenarnya. Sebenarnya dia bukan back. Gelandang bertahan. Tapi di situ kan ada Ferrari, kemudian ada Kadek gitu kan. Yang pemahaman mereka ini nggak sampai itu. Maksudnya belum mengenal gaya permainan seperti ini. Makanya sehingga mereka kena counter gampang sekali. Betul. Nah, kayak Dewa United, makanya Dewa United kan ngambil sini Kuipers itu. Karena Kuipers ini untuk mengantisipasi adanya bola-bola serangan balik yang biasanya langsung ke jantung pertahanan mereka. Nah, kalau yang lain, kalau dulu kan hanya Brave Vatari, kemudian Ritso Mistrevski. Makanya Ritso itu orang kan heran, kenapa Ritsko Mitreski ini yang bagus di Dewa ini kemudian dibuang ke Persebaya gitu kan. Kan pertanyaannya seperti itu, tapi kemudian si Dewa itu kan ngambil si Kuiper ini. Keepers. Ya memang sekarang justru malah Dewa ini nggak banyak kebobolan dari gol-gol seperti itu. Ya adalah gol-golan seperti itu, tapi kan nggak terlalu banyak. Berbeda dengan PSIM. PSIM itu nyaris mungkin 90% itu berasal dari serangan balik cepat counter. Seperti itu. Lawan Borneo gitu, Persebaya gitu, Persita, Persija juga itu yang golnya Maxwell ya. Meskipun di situ ada Ratmaso, meskipun di situ ada Franco Ramos, meskipun di situ ada Yusaku, sama-sama pemain asing ini dan kualitas individunya bagus sebenarnya. Ya lihat di atas rata-rata pemain lokal lah kalau bisa dikatakan ya. Tapi kan yang namanya gaya bermain dan pola permainan antara Ramos dengan Van Gastel ini kan nggak sama. Basic pemahaman dasar positioning mereka saat build up dan counter ini kan nggak bersama, sehingga ya akhirnya kebobolannya seperti itu. Kemungkinan besar sebenarnya Gastel itu sudah paham ini gitu kan. Cuma karena ibaratnya bahan bakunya di lini belakang ini nggak ada, ya udah. Makanya dia ambil si Job. Nah, besok kita lihat
apakah kehadiran Job ini bisa mengurangi gol-gol bodoh itu. Kalau memang ternyata gol bodoh itu nggak terjadi lagi, oh berarti pemain-pemain yang ada sebelumnya ini nggak paham dengan positioning yang diperagakan oleh Van Gastel saat mereka melakukan build up. Betul. Karena saat build up ini pemain PSM ini kan pasti naik semua, tapi mereka itu kemudian seperti kehilangan seperti blank begitu saat mereka kena counter yang cepat gitu. Nah ini mungkin ada sesuatu yang nggak mereka pahami. Nah yang paham itu mungkin pemain-pemain belakang yang memang asli dari Belanda itu. Ya, karena kultur dan mereka diajarkan dari akademi dari yang seperti apa. Betul. Makanya Van Gastel ngambil itu. Kenapa kok nggak ngambil si lini depan ya? Karena mungkin budgetnya sudah habis. Ya untuk sekarang betul. Ya kan. Tapi kan sekarang kita bisa melihat kan, mungkin kan siapa saja yang bisa tergusur kan sudah mulai kelihatan. Ya, mungkin bisa jadi dengan channelnya Gastel ya di Belanda dia akan mencari striker-striker untuk musim depan. Kan? Bisa aja. Ya. Aku sih cukup meyakini itu makin akan beraroma Belanda musim depan. Ya, kalau aku sih nggak beraroma Belanda tapi mungkin pemain-pemain ini yang sudah pernah lihat Gastel. Iya. Ya kemungkinan besar mungkin datang dari Eropa, kemungkinan kalau dia mungkin nggak dari Belanda ya, tapi kemungkinan besar dia pernah dilihat Gastel. Sejauh ini malah dari 3 pemain yang didatangkan belum pernah ada yang anak asuhnya langsung loh. Belum ada, tapi kan dia pernah lihat main. Malah sebenarnya menarik kalau ada yang bekas anak asuhnya Gastel, menarik sebenarnya. Ya pada wegah no. Bekas anak asuhnya Gastel itu jadi levelnya udah betul sih. Levelnya udah beda kok. Di Besiktas, di Feyenoord. Nah, sekarang betul sih. Sekarang kalau ini kan ngambil sing ibaratnya koretan itu kelas tier B ya Belanda. Mungkin tier B atau tier C ya. Lah iya. Ya mohon maaf koretan ya. Mbok ngerti mbok ora muga-muga ora ngerti. Iya. Lang ora ngerti ya Lang. Alhamdulillah. Bisa nggak sih misalnya Doni udah cepat sembuh nih. Dia akan tanda dengan Ramazzo dan posisinya Ze Valente itu yang dia banyak kerja keras, padahal dia playmaker, banyak bermain di nomor 6, akan jadikan menggantikan Sudin. Mungkin nggak posisi Sudin digantikan oleh Ze Valente nantinya. Posisinya Sudin diganti Ze. Nggak mungkin, sulit Pak. Sih. Selain karena beda posisi, aku tuh menyoroti kuotanya Mas. Kuotanya maksimum 7 kan yang boleh main bareng. Iya. Kayaknya di depan Vidal Halzeta udah nggak mungkin diganti. Sementara 3 udah di lini belakang Yusaku, Ramos, Job. Berarti menyisakan 2 lagi di tengah. Pilihannya adalah antara Doni atau Ramazzo di cadangan salah satu. Bisa sih dimainkan bareng tapi harus membuang dalam tanda kutip satu pemain asing lagi, dan kok kayaknya kalau Z itu keputusan yang nggak akan dipilih Van Gastel untuk tidak memainkan. Tapi kemungkinan besar kan Van Gastel sudah mencoba-coba pemain ini semua di posisi masing-masing sebelumnya, terutama di posisinya si Sudin ya. Kalau Z dimasukkan posisinya Sudin ini nggak banget. Gitu. Saya yakin salah satu yang paling Sudin jadi striker dia. Tenaganya Z nggak sekuat Sudin. Ya karena karakternya beda. Karakternya Z sama Sudin ini kan sangat berbeda gitu. Iya. Nah malah Z itu ya udah betul ini posisinya di sini. Nomor 10 betul. Nah the playmaker ya. Nah nanti mungkin tinggal cari pemain yang punya karakter seperti. Nah mungkin kan yang masih kan sebenarnya yang sama itu kan antara Sudin dengan si yang Pulga Vidal itu. Nah, Vidal itu kemungkinan malah kalau ditaruh di situ lebih bagus. Tapi ini kemungkinan ya, karena saya yakin pasti Van Gastel sudah pernah mencoba itu. Cuma nggak jalan malah di situ, hanya dia diposisikan di wing kanan gitu. Ya kayak contohnya pas laga lawan Persebaya tiba-tiba nyoba pakai 2 striker. Saya yakin itu bukan keputusan tiba-tiba, pasti pernah dicoba di sesi latihan. Ternyata pas dicoba di lapangan juga nggak works. Ya itu karena kualitasnya. Kualitas pemainnya Pernah nyoba ini Anton Fase jadi striker. Saya curiga bakal jadi striker Anton Fase ini. Mendingan Anton jadi striker atau Elzitanya. Kalau Anton kan sebenarnya karakternya Anton itu sebenarnya sering kita lihat di timnas kita ya. Ratnaro Ratmangun sebenarnya. Iya betul.
Ya itulah karakternya si Anton itu sebenarnya. Saya tuh nggak tahu kenapa kok punya keyakinan besar Haljeta itu selama dia nggak cedera dan nggak akumulasi nggak akan diganti sampai akhir musim. Tapi di musim kedua nanti ya, banyak diganti. Iya. Ya, jadi mungkin ya saya lihat dari ya kita kan berandai-andai boleh kan berharap malah kita kan yang mungkin akan kena gusur ini kan salah satunya Haljeta, Corvée jelas, terus kemudian Corvée jelas. Siapa namanya yang Masuk kemungkinan besar. Sementara. Terus kemudian lagi si siapa? Ini juga nggak aman loh. Siapa Vidal sama si Z ini juga nggak aman loh. Karena Z ini di 3 pertandingan terakhir itu turunnya banyak banget. Yeah. Kualitasnya itu menurun jauh loh. Terutama dari sisi kecepatan, dari sisi yang lain-lain lah. Z ini sudah banyak menurun. Salah satu hal yang saya kurang enjoy buat nonton Z sebagai sebuah tim tuh ada beberapa momen dia terkesan seperti one man show, pengen show off skillnya daripada membantu tim segera bikin peluang. Scanningnya dia kelamaan, ngedribbling dia malah kesannya lebih ingin melewati 2-3 pemain lawan daripada segera ngumpan ke pemain terdepan gitu. Karena dia tahu mungkin kualitas temennya seperti apa. Iya nggak tahu. Bingung. Mending nyekil aja. Bisa aja. Kayak Gulam. Kalau saya oper paling nggak jadi apa-apa. Mending aku nyekil aja di tengah gitu. Kayak Gulam, kemudian kayak Andi Irfan, terus kemudian kayak siapa? Teddy, Andi Setio, itu kemungkinan juga nggak aman loh meskipun mereka kontraknya 2 tahun loh. Ya bisa aja lepas baru. Iya, karena di musim depan ini kelihatannya juga Van Gastel ini sudah diberi otoritas penuh untuk memilih pemain. Yusaku sudah oke nih Pak di posisi kiri ya berarti Pak ya. Nah kalau udah kan Drawasi ya. Saya sih oke sih. Kalau untuk komposisi yang ada ya sudah oke, cuma Yusaku ini kurang berani untuk overlap. Sama endurance Pak, sumpah pas kemarin nonton itu saya ngitung 8 kali kayaknya dia keluar lapangan buat ngambil minum. Nah itu tenaganya belum sekuat itu untuk main di LB. Ya karena tapi absennya Anton Fase ini memang agak membuat tim ini tuh berpengaruh gitu. Jadi nggak ada lagi alternatif di luar di luar si Haljeta yang bisa mengobrak-abrik lini tengah, lini depan, lini belakang dari lawan itu. Dulu waktu Anton datang ini kan, waktu dia fit itu kan luar biasa sebenarnya, pergerakannya, tembakannya, kemudian timingnya itu sebenarnya luar biasa. Haljeta sendiri tanpa fase itu kelihatan kehilangan tandem. Corvée ya mainnya ya gitu-gitu aja kayak undur-undur gitu. Corvée ya biar pas sebelah saja. Iya, undur-undur dia kan pasti membelakangi pemain lawan tau. Belakang gawang. Dan saat dia harus turnover balik badan itu kesulitan. Kakinya kepanjangan. Ya nggak tahu ya itu karakternya seperti itu, Nah, karakternya itu makanya seperti kadang itu. Di titik ini saya merasa pemain yang bagus banget di Liga 2 ternyata pas sudah naik level ke Liga 1, kompetisinya naik, ternyata ya emang nggak bisa langsung works atau nggak bisa langsung adaptasi. Corvée itu menurut saya salah satunya. Dia di Persiraja lumayan oke, tapi setelah saya pertimbangkan itu kayaknya emang bukan pure karena kualitasnya dia bagus, tapi juga lawan yang dihadapi emang beda jauh dari di Liga 1. Raffinya kayaknya juga menunjukkan hal yang sama. Dia di Liga 2 sebagus itu, tapi di Liga 1 sorry to say nggak jadi apa-apa ya karena level yang dihadapi juga udah beda banget. Nah ngomong soal Rafinha ini Apa? Erwan infonya keluar dari PSIM karena beberapa kolega dekatnya itu memang sudah mengucapkan sama perpisahan gitu ya. Perpisahan. Ya aku juga udah denger infonya dan memang santer banget karena sudah banyak sekali yang memberitakan, yang mengonfirmasi, yang mewartakan soal berpisahnya Coach Erwan Hendarwanto dengan PSIM. Cuma yang belum terjawabkan karena belum ada statement resmi dari manajemen sampai kita take ini, apakah PSIM yang menyudahi kontraknya atau justru Coach Erwan yang menyudahi. Itu kan dua konteks yang berbeda kan. Karena sempet
kayak Razi sini pas podcast waktu itu sempat bilang mau disekolahkan untuk di lisensi pelatihnya. Terus sempat kukonfirmasi memang sudah didaftarkan, tapi untuk tahun ini memang lisensinya tidak ada. Tapi nanti ketika lisensi itu sudah ada, udah otomatis terdaftar. Jadi pertanggungjawabannya PSIM atau manajemen masih akan dilakukan soal menyekolahkan dalam tanda kutip. Nah, sinyal atau soal kepergiannya Coach Erwan ini justru menguat juga kemarin pas laga Derby Mataram itu. Setelah pertandingan emang beberapa pemain tuh ngasih pelukan, kayak pelukan perpisahan gitu ya, beberapa pemain yang terutama dari Liga 2 ya, Seva, Gulam dan lainnya gitu. Terus aku sendiri memang sudah coba konfirmasi ke Coach Erwan, dia tidak menyangkal dengan kabar itu, tapi juga tidak langsung mengiyakan ya saya keluar dari PSM gitu, belum. Dia bilangnya adalah nanti tunggu saja statement resmi dari klub mas, saya nggak mau berkomentar apapun dulu untuk sekarang. Dan memang isunya sangat banter atau sangat kencang dia ke Garuda Yaksa sebagai pelatih kepala di Liga 2. Kalau ngelihat situasinya, Van Gastel sendiri pernah bilang dia sudah nyaman dengan staf pelatih yang ada sekarang, jajaran pelatih asisten lokal. Dia juga bilang saya kemungkinan nggak akan bawa gerbong asisten pelatih asing musim depan. Saya masih akan tetap bekerja sama dengan Jorge Gomez, pelatih fisik dari Spanyol itu, sisanya pelatih lokal semua. Razi jemaahnya masih nggak tahu ya, si Torik gitu ya. Itu ya asisten pelatih katanya, Mi. Bukan data analis itu. Tapi asisten pelatih kata pemain-pemain. Nah, terus Razi sendiri pernah bilang untuk asisten pelatih lokal yang musim ini itu memang dikasih reward untuk dipertahankan oleh manajemen untuk musim perdana di Super League. Untuk musim depan keputusannya sepenuhnya ada di Van Gastel. Masih mau kerja sama ini enggak? Masih mau ini? Enggak, di-cut itu full di Van Gastel. Tapi dia sempat bilang itu tadi, kayaknya dia enggak akan bawa pelatih asing, staf asing. Nah, kalau dari sinyal-sinyal atau beberapa data yang aku sebutkan tadi, besar kemungkinan kok ini firasatku Coach Erwan yang menyudahi kontrak. Kayaknya gitu. Makanya Ya nggak apa-apa kan jadi pelatih kepala. iya di Garuda Yaksa. Dan promosi lagi. Nah, makanya kalau beneran bisa bawa promosi lagi kan CV-nya dia makin oke tuh. Kalah itu. Back to Lekas back. kalah itu Ah, Lekas back itu. to back. Lekas kemarin ya promosi Nah, Liga 2. makanya, back to back champion misalnya dari Liga 2 ke Liga 1 sih harganya naik gitu pasti. Ya itu untuk masa depannya Erwan lah. Ya. Tapi saya yakin kok Erwan itu nanti juga akan kembali ke PSIM. Mungkin. Ya Bah. Iya, bisa jadi. Karena sejarah Erwan dengan PSIM ini nggak bisa dilepaskan. Dan Erwan itu juga nggak akan tegel kok melihat PSIM menderita. Ya kan, saat PSIM terpuruk pun berapa tahun yang lalu kan Erwan yang muncul. Yang minus 9 itu ya. Iya, Erwan yang muncul untuk mengatasi itu semua gitu kan. Dan saya udah yakin kalau Erwan ini meskipun dia akan jauh kemana melalang dunia atau melalang tim lain gitu kan, saya pikir nanti juga akan kembali ke PSIM. Panggilan jiwanya nanti. Iya, nah itu. Saya nggak kenal Erwan, saya nggak pernah ketemu juga, saya nggak pernah ketemu. Tapi kalau melihat cerita dari teman-teman gitu kan, termasuk asisten pelatihnya kemarin itu memang Erwan tuh memang loyalitasnya dengan PSM cukup tinggi. Ini kan karena masalah profesional saja. Dan nggak apa-apa menurut Ya, saya. dia kan juga kemarin kan banyak yang memberi masukan ke kita, teman-teman netizen yang komentar Erwan pernah ke Persekat, pernah ke ini ya memang. Dan tapi kan dia kembali lagi ke PSIM. Jadi pawangnya PSIM itu sebenarnya ya Erwan ini. Ya anggap aja ini tuh perjalanannya beliau untuk menimba ilmu tambahan gitu aja lah. Iya, cari pengalaman ya. Karena Iya. ada pelatih Jogja tuh yang nggak bisa keluar. Nah. Nggak boleh sama istrinya katanya. Siapa? Seto. Siapa? Iya. Seto kan keluar. Kemana Pak? Ya kalau dia away. Oh enggak dia katanya nggak bisa pelatih. Oh iya. Heeh. Seto Apa sebab tekoki ba? Udah, apa sebab tekoki? Seto tuh pernah di PSIS enggak? Enggak ya? Hah? Nggak pernah. Enggak pernah. Kayak nggak pernah. Kan waktu itu cuma Jogjato. Jogjato ya, tim Jogjato. Gokil. Tapi Nggak, kuning waktu kene wae. pemain dia kemana-mana. Iya, Pak. Oh, waktu main belum nikah mungkin. Ya, nggak tahu. Nggak tahu ini hanya rumornya sih. Fun fact ya itu. Iya. Seto hanya melatih tim DI ya. Padahal banyak yang mau sama itu. Iyalah. Ya, PSS ini mungkin mau juga. Ya, Sama untuk Seto. jadi juru selamat di akhir musim ini ya. Iya. Itu bagus malah buat Erwan lah untuk. Iya sih. Maksudnya
menangani Garuda. Dan ini timnya kan bagus. Ya, apalagi Garuda Yaksa trennya 5 pertandingan ini cuma nggak cukup bagus ya. Ya maksudnya tapi secara chance untuk promosi kan besar kan Iya, Garuda iya. Yaksa ini. Cuma di 4 pertandingan ini trennya dia menurun drastis Iya. dan nilai poin dia banyak terkepras sehingga sekarang didekati sama Adiaksa. Oh. Jadi kans untuk lolos langsung ini terancam. Ya. Dan wawancara kita sama satu pemain kemarin, Ah. kan peran Erwan sebenarnya di PSM nggak begitu banyak sebenarnya. Ya memang. Jadi terlalu Ya karena dominan ada nggak gap asal. bahasa ya. Satu itu, iya. dua memang karena pemainnya banyak yang baru dan yang dimainkan banyak yang asing kan. Iya. Dan gimana pun keputusan final decision makingnya kan tetap pelatih kepala Van Gastel. Mungkin Coach Erwan bisa kursus bahasa Belanda atau bahasa Inggris Iya, lah. bahasa Belanda. Iya. Sama Vicky Naki. Waduh. Ya kita Mainan OB. nanti kan lihat lagi ya, karena mungkin gini, karena Garuda Yaksa itu juga mulai berpikir ya, karena kalau mereka nggak bisa lolos langsung dan mereka harus lewat playoff semifinal ya, playoff menghadapi sesama runner up dari grup sebelah, itu kemungkinan besar secara head to head mereka itu akan kesulitan. Karena saat uji coba lawan PSS mereka juga kalah di sini loh. Iya. Dan sekarang tim-tim lain ini berbenah semua, dan secara komposisi kekuatan sebenarnya grup timur ini jauh lebih berat dibanding grup barat nih. Yeah. Di grup barat tuh ada tim yang levelnya itu jauh beda gitu. Sriwijaya. Ya salah satunya gitu kan. Sementara di sini ya ada kayak Persipal, tapi gapnya ini nggak terlalu lebar. Iya, betul. Dan kayak PSIS yang awalnya lebar sekali, sekarang ini sudah berubah. Iya, betul. Sehingga di grup timur ini sangat tricky sebenarnya sangat berat. Kalau di grup barat tempatnya Garuda Yaksa ini nggak begitu sekeras yang ada di grup timur. Belum lagi secara perjalanan ya. Iya. Itu kan menguras sekali untuk yang grup timur ini. Grup barat kan malah kayaknya sekarang udah bisa kita takar yang akan masuk ke Dua semifinal besar ya siapa? Garuda Yaksa dan Adiaksa kan. Sementara di grup timur kan Nggak ada semifinal nih. nggak, maksudnya yang nanti Dua besar. Iya, 2 besar. Sementara kalau di grup sebelah kan masih ada Persipura, Barito, PSS yang chance-nya Ya, besarnya Tornado sama. juga, Deltras juga yang masih ngintip-ngintip Iya. gitu kan. Dan di grup timur ini kan mereka bisa saling mengalahkan gitu loh. Ya. Papan atas pemuncak klasemen bisa dikalahkan sama urutan keempat gitu. Iya. Kalau Garuda Yaksa ini kan mayoritas mereka kan trennya bagus. Mereka kalah juga mungkin dari tim-tim yang tidak jauh posisinya di klasemen nih. Gitu loh. Dan belum kita bicara FC Bekasi FC ya di situ kan. Masih ada Sumsel United yang sekarang naik gitu kan. Dan tim-tim lain kayak PSMS ini juga masih mengancam juga. Sriwijaya enggak lah. Sriwijaya 69 kebobolan, 69 gol. Iya. Macam mana ini? Iya, kalah 15-0 kemarin. Ya, jadi mungkin ya diambilnya Erwan sama Garuda Yaksa ini memang sebagai langkah mengamankan langkah Garuda Yaksa untuk lolos langsung. Ya, Karena dulu tiket langsung. PSM itu juga sempat mengalami hal yang sama mereka terancam untuk masuk 4 besar loh saat tim ini stagnan kalau nggak salah gitu. Sempat kalah dari mana gitu. Akhirnya Seto itu kan dinonaktifkan. Dan kemudian dinaik si Erwan ini naik gitu. Ini hampir sama ini, dan mungkin Garuda Yaksa ini melihat hal itu. Dan kebetulan kan orang Garuda Yaksa itu juga orang Jogja juga toh, orang Sleman toh. Pak Mas Sopo itu Danang itu ya? Ya, yang dulu yang pernah podcast ini tuh? Iya, yang dulu Slemania kan. Dan dia kan paham tentang karakteristik pemain dan pelatih-pelatih yang ada di Jogja dan Sleman ini. Makanya mungkin ya koneksinya ke situ mungkin. Mungkin dia mau ngambil Seto, cuman Seto nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar dari DIY ya? Nggak boleh keluar dari DIY. Jangan di Jogja, Sleman. Ya nanti ditanya Kak Manu Coach Seto, apa betul? Ya saya sih nggak sepakat. Seto dulu jadi pemain itu kemana-mana kok. Gitu. Tapi ya itu kayak tadi, maksudnya itu bagus untuk Coach Erwan. Karena ibaratnya untuk pengembangan karirnya dia. PSM sekarang udah ibarat bayi kan bisa disapih lah.
Iya. Ya kan wis iso maksudnya udah jalan. Dan mungkin pikirnya Coach Erwan kan ini PSIM udah nggak dalam kondisi darurat gitu kan. Iya. Maksudnya sudah ada di tangan yang tepat sehingga dia dia mau ngambil tawaran mencari yang tantangan lain. baru. Ya, kalau nanti misalnya kondisi darurat pun saya pikir Erwan juga akan balik lagi. Karena ya sekali lagi karakter pribadinya Erwan itu sepertinya ya pawangnya PSIM ya Erwan ini. Iya. Dan itu faktanya kan nggak cuma kata-katanya tuh, katanya. Ya dari dulu kan kita lihatlah seperti apa jasanya Coach Erwan ini seperti apa bagi PSIM loh. Nggak pernah ya dia ngelatih PSS ya Pak? Nggak pernah ya, meskipun deket ya, tetap dia pilihnya PSIM. Meskipun juga dulu dia sempat berhadapan sama Seto juga kan, Seto di PSS, Erwan di PSIM kan, sempat juga dan pernah duet juga gitu. Ada yang bilang katanya Erwan sama Seto ini nggak bisa disatukan gitu kan, katanya gitu loh, tapi ternyata juga bisa. Wah. Nah sekarang kan mungkin ya jalannya udah ke Garuda Yaksa ya, nanti kalau misalnya dia benar-benar ke sana ya selamat buat Coach Erwan, semoga promosi kan. Nah pas promosi dia pas lisensinya ini dia masuk kan, layak untuk melatih Liga 1. Nah, dia bisa ngelatih Liga 1, nanti kita bisa lihat seperti apa dia menghadapi PSIM. Menarik malahan. Ya menarik gitu. Besok lawan mana Bi? Ke Persik ya? Kediri, Kediri. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat lagi. Bahaya Persik bahaya. Iya. Bukan timnya yang bahaya, Manajernya. lapangannya. Lapangannya. Betul. Lapangannya Dewa United kemarin tidak berkutik. Iya, kalah ya. Dan nanti kalau permainannya PSIM ini mengandalkan permainan yang seperti biasa, nggak akan jalan. Wis, iku njaluk pindah lapangan wae kuwi. Nek aku lho, jangan main di situ. Pindah manahan lebih bagus. Apa rumput kena hujan nggak kering? Tapi sore kok mainnya harusnya aman, semoga nggak. Lah kemarin sore lho. Lawan Dewa bukannya malam ya? Sore lah, itu ditunda kok. Itu pernah ditunda 30 menit itu. Oh karena hujan. Ya karena hujan, karena lapangannya koyo kali gitu. Iya, kayak sawah. Sawah mending kali gitu. Iya betul. Kasihan kemarin Ivar Yener debut di lapangan kayak gitu. Aku ki mesake jane dengan pemain-pemain diaspora yang kulino dan pemain-pemain asing yang punya level bagus ya. Kalau disuruh main di lapangan seperti itu kan citra liga ini kan jadi ikut terdampak gitu loh. Karena ini kan kita kan ingin menaikkan grade-nya liga, harusnya PSSI itu memberi peringatan kepada Persik. Jangan pakai lapangan itu. PSIM aja kalau katanya kan waktu pertama main di sana dan kelihatan warna lumpurnya ini nggak bagus kan juga ditegur loh. Nah, kemarin kok nggak ada teguran sama sekali dari PT I-League. Cobalah jangan di situ. Dan kalau ke PSIM main di situ pas kondisinya koyo ngono wis ora iso mlaku mi. Masih Brawijaya ya. Iya, ya semoga masih ada beberapa hari ada sebenarnya stadion baru di Kabupaten Kediri, cuma kan belum jadi. Geraha Gelora. Dahajayati apa itu saya lupa namanya. Sering kok ada di YouTube progresnya pembangunannya itu kan. Kalau enggak ya pindahlah kemana yang lapangannya roto mending. Ini Brawijaya ini memang Dahajayati Pak namanya. Dahajayati. Ya. Oh iya besar ini. Lumayan bagus itu, stadion modern sebenarnya. Memang agak di luar kota ya. Karena itu dekat. Mohon maaf ya karena saya juga nggak hafal Kediri, katanya dekat dengan bandara. Bandara baru itu. Bandara baru. Ini sekalian bahas Persik, Boh? Enggak loh. Aku belum ada materi. Lapangannya aja. Jadi ya ini bagi manajemen juga harus mengantisipasi itu karena lapangannya. Dan Yusaku itu kan juga pernah bilang toh, yang paling berat itu main di Kediri. Iya, salah satunya betul. Waktu dia musim lalu beruji coba kalau nggak salah. Iya, pramusim. Nah ini yang harus dipikirkan lagi karena itu nanti akan menghambat pertandingan permainan PSIM. Dan ini lapangan ini baru istirahat minggu loh. Setelah pertandingan banjir kemarin.
tidak mungkin nanti kontur tanahnya ini akan menjadi lebih bagus. Iya, betul. Apalagi kalau 2 hari ke depan kondisi Kediri ini nggak hujan kondisi Kediri ini malah panas. Oh iya, malah lapangan itu akan keras gitu kan. Dan ini bahaya. Saya pikir harusnya ya PSIM ini melayangkan surat lah ke PT I-League gitu kan. Tapi ya kan nggak pernah ada tim tamu itu meminta pertandingan dialihkan gara-gara lapangannya banjir gitu kan. Nggak ada gitu kan. Nah, tapi ya besok ini kalau memang kejadian seperti itu ya bahaya bagi PSIM. Mereka bisa kehilangan angka dan kehilangan pemain malah. Ya bisa cedera, betul. Iya bisa cedera gitu, karena berat, lapangan itu berat. Dan Brawijaya ini kan salah satu lapangan yang paling belakangan, malah belum direnovasi sama Pak UPR malah. Gitu loh. Mungkin ya dialihkan lah kalau nggak ke mana. Kayaknya itu karena buat stadion baru itu Pak. Yang Geraha Jaya ya mungkin. Tampilan bagus kan memang. Iya. Bagus, ya. Cuma belum jadi. Tapi untuk latihan rutinnya Persik sudah latihan rutin di situ. Tapi kan masih jauh itu, interiornya belum selesai. Fasilitasnya juga belum terbangun sempurna di situ. Terus kemudian infrastrukturnya kayak lampu juga belum terpasang kemungkinan besar kan. Masih lama itu Pak. Masih butuh 1 tahun anggaran lagi kalau yang bangun Pemkab gitu loh. Dan masih nunggu anggaran kan. Itu biasanya kan multi years kan. Yang saya heran itu tribunnya sauplik gitu kan. Ngopo ora ditutup kabeh gitu loh. Mindon gawe ini. Ya Mi. Tapi menarik sepertinya. Ya tonggomu kowe Mi. Kowe kan Magetan toh. Iya. Nah itu kan deket toh sama Kediri itu kan. Numpak sepeda motor 2 jam ya Mi? 2 jam betul. 2 jam saka omahmu ya? Iya. Iso. Ayo. Kan harusnya bisa. Mi update Anton kapan nih kemungkinan besar bisa bermain lagi turun? Belum tahu kalau Anton. Belum ada kabar. Iya. Nanti pas semoga sesi latihan terbukanya ada. Minggu kemarin nggak ada sesi latihan terbuka. Hari ini sesi latihan terbuka? Nggak ada. Minggu ini nggak ada Mi? Belum ada info Pak. Karena ya saya tuh kadang khawatir kalau moodnya Gastel jelek terus dia tiba-tiba nggak mau latihan terbuka gitu. Bisa kayak gitu kadang. Oh gitu, males gitu kan? Iya. Dia stres pikirin strategi kan, jadi males. Stres ditanya-tanya juga. Nah, takon terus wong iki gitu. Tapi dia sudah merasakan mungkin atmosfernya Liga Indonesia ya. Tekanannya seperti apa gitu. Udah kelihatan sudah cara dia. Tapi kan dia sudah diperpanjang Mi. Sudah, iya. Atau justru malah ya, perpanjang. Udah sih bisa dibilang udah karena udah ada offering letter, udah ditinjau sama tim legalnya dia. Atau mungkin karena memang sudah diperpanjang dia jadi nggak enak hati gitu kan. Masa gitu? Ya mungkin aja kan. Tahu tapi. Nggak enak hati dikiranya dia santai-santai Pak udah diperpanjang itu. Udah. Pokoknya sounding soal perpanjangan Gastel dari manajemen sudah dilakukan dari November. Sekarang dia udah mulai ngamuk-ngamuk di pinggir lapangan tuh. Lalu kan dia santai itu, cuma ngarang-ngarang. Sekarang banting-banting. Ya karena Razi dibanting Mas. Karena itu pertandingan yang secara kalkulasi itu harus bisa diambil, Pak. Iya. Rugi kemarin sebenarnya. Ya sekarang apalagi sih yang harus diperdebatkan dengan ketidakberhasilan PSIM ini mengambil poin dari Persis kan nggak ada alasan apapun. Iya, betul. Itu harus diambil. Sekarang cari posisi jelas. Posisi tuan rumah jelas. Ibaratnya botoh itu kan yo. Iki fur loro fur 1,5 kudune ya Lang. Ya kan. Iya lho, fur 1,5 lho wingi lho. Fur 1 lho paling ora ilang. Oh. Minimal tuan rumah lho posisinya di atas. Persis posisinya di bawah. Ya kan enggak mungkin Persis di fur. Kan yo aneh to. Kudune yo men lha saiki pengamat preview kan yo ndelok Tommy, bursa juga Tommy. Iya. Melihat juga. Mereka kan juga pengamat hebat kan. Dan itu biasanya kan ya ini bukan judi ya, tapi biasanya kan melihat dari situ juga. Iki menangnya sopo gitu kan.
Dan Van Gastel tuh punya akun YouTube fake mungkin ya, terus ya di notifikasi wah daripada saya dibully sama Pak Hamid nih, langsung menang ya. Bisa bener. Dia udah kayak kadang aku merasa kayak di tahap dia menyeratkan pas aku mau nanya gitu, teko terus ya. Ada kesan gitu ya, wis anyel gitu. Iya, kayak DM mulu, nanya mulu. Dan pertanyaanmu ini nganyel kayak mungkin di podcast nanti kayaknya. Tapi enggak lah, namanya orang Belanda itu orang yang sangat jujur ya Mi. Dan dia nggak pernah menyembunyikan perasaan dia. Dia terbuka banget kok. Terbuka. Kalau dia nggak senang ya dia nggak senang gitu. Iya, nambahin sedikit contoh soal kayak Kasim Botan yang dilepas itu manajemen belum ngasih info, tapi Gastel malah ngomong duluan. Langsung ngomong ya. Terus habis itu MO-nya bilang ke saya, itu tadi itu harusnya materi belum boleh keluar loh. Tapi malah ngomongin sama Gastel ya udah. Enggak apa-apa. Iya, dia merasa ya kenapa nggak perlu ditutupin. Gastel tipenya kayak gitu. Nah, iya, dan kalau PSIM itu nek wawancara itu ya bebas ya Mi. Maksudnya bebas gimana? Ya maksudnya nek misalnya sesi terbuka kabeh iso diwawancara ngono Mi. Oh, kalau sesi terbuka iya, memang difasilitasi sama media officer. Dan misalnya aku pengen wawancara karo yo Ape ngono kuwi. Bisa ngono ya. Bisa. Memang di sesi latihan terbuka itu. Nggak bisa kalau misalnya asal datang terus wawancara gitu. Iya, maksudnya iya, tapi nek pas terbuka kan pas terbuka bebas mau wawancara siapapun. Beda mbek PSS Mi. Saya no komen ah. No, PSS jare Kopong iku ditentukan. Yang boleh siapa aja. Iya, sing entuk diwawancara iki ngono kuwi. Liyane ning ditabung jare. Juga gitu. Enggak, pokoknya selama si pemainnya iki jare Kopong lho ya. Iya. Gua nek misalnya aku salah Kopong kaploki wae. Pokoknya selama agreement dari pemainnya ya silahkan, boleh-boleh aja. Maksudnya selama pemainnya mau lah iya kan. Kan yo maksudnya malah apik ngono to. Iya. Kaya Memang ada waktunya sesi latihan terbuka itu terbuka boleh wawancara itu. Iya, betul. Dan itu seminggu sekali. Misalnya biasanya mau wawancara asisten pelatih gelem ya Mi. Enggak apa-apa, iya. Iya. Iku ora Mi. Hari ini wawancara iki. Kadang pemain lain tuh diwawancara. Yang penting setelah latihan ya. Iya, setelah latihan kayak misalnya latihan jam 8. Mulai latihan jam 8 terus jam 10 selesai. Ya udah latihannya wawancaranya setelah latihan selesai. Pertama aku pasti ngejar Van Gastel dulu. Ngejar Van Gastel wawancara, abis itu baru nanti aku nyebar kayak pemain siapa yang kayak menarik atau belum pernah kuwawancara atau udah lama nggak kuwawancara biar ada variasinya juga tuh. Dan pemain juga welcome ya. Welcome sih. Karena ngerti kowe wartawan ngono. Iya, apalagi beberapa pemain yang udah nonton repetisi kuwawancara, udah beberapa kali kuwawancara udah tahu. Ada pesan nggak jangan dibully Mas? Enggak sih, enggak. Oh, mereka santai itu. Aman mentalitasnya. Reva aman ya Reva ya. Aman banget dia welcome banget sama media. Tak MO telepon. ne sapa to Mi ngono? Perempuan namanya Irza. Ya sing wingi ning store kae to. Ada enggak ya? Owner ala enggak ya? Iya, ada. Dan orangnya santai to, maksudnya malah dipasif aja. Iya. Ya pokoknya dia infonya dari Van Gastel. Kalau Van Gastel menghendaki latihan terbukanya pagi di Mandela, oke. Pagi di Yis, oke, aku ngikut aja. Dan teman-teman langsung dikasih kabar, besok latihan terbuka Mas. Gitu. Oh, itu kehendaknya Van Gastel. Iya, kehendaknya Van Gastel. Pokoknya yang menghendaki latihan terbuka itu Van Gastel, jamnya latihan yang di Mandala apa di Yis tuh pokoknya dari Gastel semuanya. Ketoke nek latihan terbuka Van Gastel seringnya ini pas tanggal 6 ya. Enggak tahu ya. Apa nek pas menang kan untuk bonus. Pokoknya kalau dari yang gua amati di sesi latihan terbuka itu bukan latihan yang taktikal. Jadi ya memang dia sudah sudah membuat jadwal mungkin ya. Oh mungkin latihannya ya santai gitu kan. Iya, yang latihan fisik, yang latihan secara umum lah, bukan latihan taktikal yang bisa diliput gitu loh. Kalau taktikal kan ya memang perlu privasi kan. Tapi memang kalau di luar negeri memang itu dijadwal Iya betul. Jadi nek dulu kan mereka latihan di training ground gitu loh. Iya. Dan di training ground itu biasanya kan memang dijadwalkan. Hari apa saja media boleh meliput gitu kan. Jadi memang nggak bisa doorstop langsung. Sama di PSM sekarang juga kayak bahkan gitu. Kamu nonton serialnya ini deh, Ted Lasso. Tahu saya nonton. Nonton iya, nonton kok Ted Lasso. Nah, itu keren lah. Ya seperti itu nyatanya kehidupan pelatih sepak bola dan pemain sepak bola serta klub sepak bola ya seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya. Memang rutinitasnya seperti itu. Jadi media itu nggak kayak zaman saya dulu.
datang ke lapangan bisa. Lah ora ngono. Wong bengi-bengi nemoni pelatih ngono ngobrol ya iso. Sekarang nggak bisa. Iya. Tapi kalau memang ketemu di luar nggak masalah. Kalau memang sepanjang pelatihnya itu nggak nggak keberatan. Iya betul. Sebenarnya itu selama nggak keberatan ya it's okay. Nggak masalah. Ya kayak kan ada satu scene toh di wartawannya Guardian itu kan. Guardiannya Inggris apa gitu loh. Yang doorstop Ted Lasso setelah latihan pas di parkiran gitu kan. Itu pun dibolehkan seperti itu. Saya beberapa kali wawancara pemain pas dia mau masuk mobil. Dan nggak masalah. Reva, Pulga. Kalau Van Gastel selalu di lapangan. Kalau di luar kayak gitu kadang bias nggak kadang ngobrol tok. Iya, tapi kalau sampai saya masalah teknis dia nggak mau. Nyodorin kamera apa ini enggak biasanya. Kalau udah wawancara udah selesai ngobrol biasanya. Nolaknya gimana Mi? Mau aku menunggu. Ya enggak karena ya dia bilang udah cukup aja. Kayak kemarin habis preskon tuh ya so asik sih saya kesannya kayak ngomong keep spirit coach, I believe in you no. Sure. Ya jelas saya akan tetap enjoy dan semangat kok gitu. Yes. Kowe rasah ngomong ngono gitu. Enggak sih tapi ya intinya kowe iki ngopo iki lagi stres ade omong ngono. Makanya dia biasa aja sebenarnya. Enggak so far sih enggak menunjukkan sikap terganggunya dia ya. Tapi enggak tahu kalau di belakang. Rasane kowe. Iya mungkin. Enggak lah. Takon wae. Enggak lah. Tapi ora apa-apa jenenge wartawan ya teko. Betul makanya. Wes iki udah sejam lebih. Udah? Udah oke. Udah. Kita akan kembali di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe channel kita dan jangan lupa baca website kita mainbola.co. Terus ikuti perkembangan podcast kami. Tunggu lanjutan dari kami dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No chains, the wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky.